Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illah wa rasulah faqad faza fawzan 'azima amma ba'du. Ummahati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan siang hari ini kita kembali bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan nikmat dan karunia-Nya yang Allah masih limpahkan pada kita sampai dengan detik ini. Alhamdulillah, dengan nikmat-nikmat Allah, baik itu nikmatul iman, nikmat sehat, nikmat di atas hidayah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nikmat waktu luang, dan nikmat-nikmat lainnya yang tidak sanggup untuk kita hitung satu persatu. Dengan nikmat-nikmat Allah lah pada kesempatan siang hari ini kita bisa kembali bersama-sama melanjutkan kajian ilmu bahasa Arab yang kita kaji dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqina biha, yang insyaallah taala pada kesempatan siang hari ini kita akan membahas PR yang berkaitan dengan penggunaan kata kam sekaligus menyelesaikan latihan-latihan yang tersisa dari pelajaran yang ke-18 dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqina biha. Namun sebelumnya tidak lupa saya berdoa pada Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh nama-namanya yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia. Karena di antara waktu diijabahkannya doa adalah doa yang dipanjatkan tatkala di majelisil ilm. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh namanya yang husna dan sifatnya yang mulia. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan pada kita nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmat hidayah di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nikmat sehat wal afiyah, nikmat penjagaan, nikmat istiqomah, dan nikmat kemudahan agar kita dimudahkan di dalam memahami ilmu-ilmu agama yang kita pelajari. Dan nantiasa kita berharap pada Allah, mudah-mudahan ilmu yang kita dapat nantiasa Allah jadikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan nantiasa kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan setiap kegiatan aktivitas menuntut ilmu yang kita lakukan Allah catat menjadi kegiatan yang akan memberatkan amalan kebaikan kita di yaumil qiyamah kelak. Dan mudah-mudahan aktivitas yang kita lakukan ini menjadi hujjah buat kita di yaumil qiyamah, agar langkah kaki kita semuanya dimudahkan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan nantiasa kita berharap pada Allah, mudah-mudahan semangatnya kita dalam menuntut ilmu syar'i menjadi satu tanda bahwasannya Allah sedang menginginkan kebaikan kepada kita semua. Dan kita senantiasa berdoa pada Allah yang Ramadan tidak lagi lama akan menjumpai kita. Kita berdoa dengan seluruh nama yang husna dan sifat yang mulia. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan Ramadan. Mudah-mudahan bulan Ramadan bisa kita jumpai dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan penyebaran virus di negeri kita sudah tidak ada lagi, sudah menjadi negeri yang aman, sehingga kita bisa menunaikan aktivitas ibadah kita di bulan tersebut dalam keadaan aman dan bisa kita tunaikan dengan semaksimal mungkin. Dan kita berdoa pada Allah, mudah-mudahan amal ibadah yang senantiasa kita lakukan diterima oleh Allah, dan Allah mudahkan kita juga untuk beramal soleh di hari-hari berikutnya. Allahumma salimna Ramadan wa salim Ramadanu lana wa tasalamhu minna mutaqabbala. Allahumma amin ya rabbal alamin.
Salawat dan salam semoga senantiasa timpahan pada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga kepada seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti tuntunan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Ummahati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, ahlan wa sahlan bikunna fi hadzal yaum. Insyaallah tabaraka wa taala kama qultu fil bidayah sanwasil ba'da tamarin al-baqiyah minad darsi as-sadisa asyar minad darsi samina asyar min kitabina hadza kitab durusul lughah al-arabiyyah li ghairi natikina biha. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali beberapa latihan yang tersisa dari pelajaran 18 dari kitab durusul lughah al-arabiyyah li ghairi natikina biha. Walidzalika arju minkunna jami'an an yaftahna kutubakunna fi buyutikunna. Saya harap semuanya sudah menyiapkan kitab-kitabnya di rumahnya masing-masing. Wa kadzalika narju wa arju minkunna jami'an an tasta'idna fi dirasati al-lughatil arabiyyah fi hadzal yaum. Saya berharap semuanya sudah siapkan dirinya masing-masing untuk menerima pelajaran bahasa Arab di kesempatan hari ini. Teman-teman bisa lihat di layar kacanya masing-masing. Insyaallah pembahasan yang akan kita bahas pertama kali di kesempatan siang hari ini adalah membahas latihan dari pelajaran ketiga yang saya jadikan menjadi tugas PR untuk membahas kalian, yaitu adalah tentang penggunaan kata kam. Sebagaimana saya sudah sampaikan di pekan sebelumnya kepada ummah sekalian bahwasannya kam yang ada dalam kalimat bahasa Arab terdapat dua makna. Kam yang pertama adalah kam istifhamiyah. Kam memberikan arti pertanyaan. Jumlah berapa? Jumlah bilangan. Adapun kam yang kedua dinamakan sebagai kam khobariyah. Kam menunjukkan makna khobar, pengabaran suatu berita. Pengabaran yang menunjukkan akan banyaknya suatu bilangan. Artinya betapa banyaknya ungkapan, betapa banyaknya suatu bilangan. Dan ini bukan termaksud dari kalimat pertanyaan. Baik, jemaat Allah Subhanahu wa taala, perbedaan antara kam istifhamiyah dan kam khabariyah dapat dibedakan dari kata yang datang setelah kam. Apabila kam yang dimaksud dalam kalimat adalah kam istifhamiyah, maka kata yang datang setelah kam dalam keadaan mansub, fathah, nakirah, tidak ada alif lamnya, dan mufrad, tidak dalam bentuk jamak. Saya ulang kembali. Apabila kam yang dimaksud dalam kalimat adalah kam istifhamiyah, kam yang menunjukkan pertanyaan, maka kata yang datang setelah kam harus berupa isim mufrad tunggal, mansub, fathah, dan nakirah, tidak boleh ada alif lamnya. Inilah kam yang dijelaskan oleh penulis dalam latihan yang ketiga ini. Sebagaimana contohnya kita dapat lihat, kam nuqat laka. Berapa titik-titik yang kamu miliki? Ini kan jawabannya bebas ya, kam berapa yang kamu miliki. Bisa kita katakan berapa anak laki-laki yang kamu punya, berapa anak perempuan yang kamu punya. Maka untuk membedakan pertanyaan ini dengan yang lain, kita wajib menambahkan kata setelah kam. Misal di sini, kam ukhtan laka, berapa saudari perempuan yang kamu miliki, kita dapat lihat setelah kam, ukhtan dalam keadaan mansub. Lihat mansub fathah. Kemudian nakirah, tidak ada alif lamnya dan dia mufrad. Berarti kam ini menunjukkan pertanyaan. Berapa saudari perempuan yang kamu miliki? Kemudian kita lihat contoh lain. Kam qalaman indaka, lihat kata qalam mufrad, tidak jamak. Kemudian mansub fathah, tidak ada alif lamnya, nakirah. Kam qalaman indak. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kam dalam kalimat ini bermakna istifhamiyah. Berapa pulpen yang kamu miliki? Contoh yang lain. Kam sayyaratan fil jami'ah. Berapa mobil yang ada di universitas ini? Lihat kam ini menjadikan kata setelahnya mansub, fathah, nakirah, tidak ada alif lamnya dan dia mufrad. Ini menunjukkan bahwasanya kam dalam kalimat ini bermakna kam istifhamiyah. Artinya pertanyaan, berapa mobil yang ada di dalam universitas ini? Lihat ungkapannya pun kita intonasikan dengan ungkapan pertanyaan. Kam ukhtan laka,
Kam qalaman indaka, kam sayyaratan fil jamiah, begitu ya. Adapun kalau kita ingin mengungkapkan kata kam ini menjadi kam khobariyah yang menunjukkan arti banyak, betapa banyaknya, begitu ya. Maka cara kita menjadikan kam ini menjadi kam khobariyah, kita jadikan kata setelah kam dalam keadaan majrur. Kam ukhtin laka, atau boleh dengan apa? Tambahkan min. Kam min ukhtin laka, seperti itu. Kita ungkapkannya dengan ungkapan intonasi kalimat seru. Kam ukhtin laka. Kam min ukhtin laka, begitu ya. Karena ini menunjukkan arti penegasan. Betapa banyaknya saudari perempuan yang kamu miliki. Kam qalamin indaka, atau kam min qalamin indaka. Betapa banyaknya pulpen yang kamu miliki. Kam sayyaratin fil jamiah, atau boleh kita ungkapkan dengan apa? Kam min sayyaratin fil jamiah. Betapa banyaknya mobil yang ada di universitas ini. Nah, begitu ya Ummah ya. Jadi perlu diingat bahwasanya untuk membedakan antara kam khobariyah dan kam istifhamiyah terlihat pada kata yang datang setelah kam. Kalau setelah kam isimnya mufrad mansub nakirah, maka menunjukkan pertanyaan kamnya. Kalau kamnya setelah kam uktunnya atau yang lainnya ya, isim yang lainnya. Apabila setelah kam isimnya dalam keadaan mufrad majrur atau setelah kam ada minnya, kam min. Ini menunjukkan bahwasanya kam yang ada dalam kalimat itu adalah kam khobariyah. Kemudian hal kedua yang perlu ummahat pahami, dan saya dapatkan banyak kesalahan dalam mengerjakan PR. Kam istifhamiyah, perhatikan ya, menjadikan kata setelahnya mansub nakirah berarti harus fathah tanwin. Nah, perhatikan apabila isim dalam keadaan fathah tain atau fathah tanwin, maka wajib kita tambahkan di akhir isimnya atau di akhir hurufnya. Saya ulang lagi. Apabila isim dalam keadaan fathah tain, maka huruf yang ada pada isim tersebut wajib ditambahkan alif. Wajib ditambahkan apa? Alif. Kecuali pada dua huruf, yaitu huruf hamzah dan huruf ta marbutah. Kecuali huruf hamzah dan huruf apa? Ta marbutah. Kalau ada ta marbutah, maka tidak ditambahkan alif. Tapi kalau seandainya isimnya tanwinnya tanwin in, kasrah tain, atau tanwin un, domatain, maka tidak usah pakai alif. Alif ini muncul hanya ketika kita jadikan isim yang ada dalam kalimat dalam keadaan mansub nakirah atau fathah tain. Ya, karena itu umat bisa lihat ya, contohnya nanti saya sampaikan ya di papan tulis. Tulis isim ketika dalam keadaan mansub ya, mansub nakirah. Begini, kalau kita ingin bilang kam, setelahnya kan mansub nakirah. Kam kitaban, begitu ya. Kalau kitab kan asalnya begini, kitabun. Begini. Karena ada kamnya istifhamiyah, saya ingin buat pertanyaan, berapa buku yang kamu punya, berarti menjadikan kata setelah kam, karena ini pertanyaannya, kitabnya menjadi mansub. Kalau mansub berarti kan fathah, mansub itu artinya fathah. Fathahnya bertanwin, kenapa? Karena tidak ada alif lamnya. Kita tidak tulis begini, kam kitaban. Karena isimnya sudah tanwin an, kalau tanwin an dalam bahasa Arab itu wajib diberikan alif, begini, kam kitaban. Kita ganti misalnya kam kolaman. Harus begini, tambahkan alif. Kam kolaman. Ya. Kemudian kam baitan. Misalnya baitan. Berarti tambahkan alif baitan. Ini yang terjadi pada apa? Isim. Apabila dalam keadaan tanwin an. Wajib ditambahkan alif. Begini ummahat. Ya makanya dalam bahasa Arab itu jelas kalau ada tanwin itu kelihatan. Walaupun tidak ada harokatnya begini, ini sudah pasti tanwinnya an. Walaupun nggak ada harokatnya, gundul begini ya. Pastikan ini berarti tanwin an. Kenapa? Karena ada alif di akhirnya. Oleh karena itu dalam ilmu tajwid ya ini dikenal dengan namanya mad
iwat. Kalau seandainya ada di akhir kitaba, begitu kan? Kenapa kok ada begitu? Ini karena memang tanwin an itu kalau ditulis harus ada apa? Harus ada alifnya. Ya, kecuali apabila yang kita masukkan, apabila kata yang kita masukkan setelah kam adalah kata yang diakhiri oleh ta marbuto. Kalau ada ta marbuto, maka tidak usah ditambahkan alif. Kam misalnya sayyarotan. Begini, sayyarotan. Tidak ditambahkan alif begini, salah. Apalagi ada yang merubah ta marbuto jadi apa? Ta maftuha sayyarotan. Ini juga salah. Selamanya kalau ta marbuto ya ta marbuto, kecuali kalau ta marbutonya bersambung dengan domir sayyaroti, begitu kan ya? Nah, kalau tanwin an tetap begini, sayyarotan. Tidak boleh diganti dengan alif atau tambahkan taknya jadi ta maftuha. Kam sayyaratan indaka misalnya, berapa mobil yang kamu miliki? Ya. Demikian pula ketika umat ingin bilang berapa air yang kamu miliki, misalnya ya. Kam, hamzah. Umat tulisnya kammaan, tidak usah pakai alif. Kenapa? Karena hamzah. Kammaan, begitu. Kammaan indaka. Ya, makanya dalam ilmu tajwid ketika umat mendapatkan ada kata ma begini ya, ma'an di akhir ayat gitu kan. Dia dibacanya wa anzala minas samaa'i ma'a. Begitu kan? Kok dibaca panjang a? Padahal nggak ada alifnya. Memang begitu. Karena hamzah ini nggak boleh ditulis alif. Hamzah tidak boleh ditulis alif, tapi kalau dibaca tetap dibaca panjang. Ini khusus untuk apa hamzah. Kecuali kalau seandainya hamzahnya, apabila hamzahnya itu ditulis sebelumnya bukan alif, maka boleh ditambahkan alif. Bahkan memang harus tambahkan alif. Misal begini, berapa juz yang kamu baca dalam Al-Quran? Misal kam juz'an. Juz'an itu juz Al-Quran. Misal begini, kam juz'an. Juz'an. Nambahin apa? Alif. Kenapa Ustaz tambahkan alif? Karena sebelum hamzah, maaf ya, ini lagi agak batuk ya. Kenapa? Karena sebelum hamzah tidak ada alifnya. Kalau tidak ada alifnya, maka hamzah ini wajib diberikan alif setelahnya. Juz'a, begitu. Tapi kalau sebelumnya ada alif, maka tidak diberikan alif setelahnya. Ini khusus untuk hamzah. Tapi kalau ta marbuto, mutlak dia. Mutlak tidak boleh ada alif. Kalau dalam keadaan fathah. Pahami ya, tambahkan catatannya ya. Baik, saya hapus langsung saja. Ya. Oleh karena itulah salah kalau umat bilang, ketika dijadikan kasroh, kam kitabin ingdak, berapa banyaknya buku yang kamu miliki. Tidak usah tambahkan alif, kam kitaban indaka, betapa banyaknya buku yang kamu miliki. Jangan tambahkan alif. Kan ini tidak fathah tain. Kalau fathah tain, baru tambahkan alif. Kalau tidak usah. Kam kitabin, begitu. Ya, apalagi kam sayyarotin, sudah asalnya nggak ada hamzahnya, ditambahkan tidak ada alifnya, tambahkan alif. Ini juga tidak boleh ya. Kam sayyarotin indaka, betapa banyaknya buku mobil yang kamu miliki. Begitu ya umahat ya. Mohon dipahami ya dengan baik ya. Semoga bisa dipahami dengan baik insyaallah. Nah, saya kira bisa dipahami ya insyaallah. Dan langsung masuk ke latihannya. Silakan, saya minta untuk umahat jawab latihan yang ada dalam soal ini. Diungkapkan dengan bahasa Arab ya. Jawabannya bebas. Sesuai dengan PR yang sudah umahat kumpulkan ke saya. Silakan raqam wahid, nomor 1. Fadol dari nama yang dari huruf A, Bu Amsi. Fadol Bu Amsi, raqam wahid. Assalamualaikum Ustaz. Iya, waalaikumsalam. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bu Amsi. Qira'i raqam wahid. Raqam wahid. Khalidun lahu bena. Yang mana Ibu? Khalidun lahu yang mana? Yang mana Ibu? Yang 3, latihan 3. Latihan 3 ya Ustaz. Iya. Raqam wahid. Ya. Kam sayyaratan indaki. Iya, boleh ya. Kam sayyaratan indaki.
Baik, kalau ibu buat menjadi, kalau saya rotat berarti pastikan ya, karena ta marbuto, maka ta marbuto tidak boleh ditambahkan alif. Begitu ya Bu ya? Ya, kemudian kalau ibu Ya, buat, Ustaz. ya kalau ibu buat menjadi kam khobariyah, bagaimana? Kam sayyaratin indaki. Ya, kam say, Kam min sayya. gimana ulang? Kam sayyaratin indaki. Nah, salah ya ungkapannya. Betul, sudah benar Eh, jawabannya, tapi saya sampaikan, apa Ustaz? iya, Intonasinya salah ya? itu dia maksud saya. Intonasinya perlu diperhatikan. Dalam intonasinya, kalau kita jadikan kam ya kam khobariyah, kita tidak buat dengan pertanyaan. Kam sayyaratin indaka tidak. Tapi bagaimana ibu coba ulang? Kam sayyaratin indaki. Ini ya, seperti itu. Kam sayyaratin indaki. Sahih. Artinya betapa banyaknya mobil yang kamu miliki. Kam sayyaratin indaki. Begitu ibu. Nah, sahih ibu. Barakallahu fiik. Kalau pakai min bagaimana? Kam min sayyaratin indaki. Jamil. Kam min sayyaratin indaki. Hakada. Barakallahu fiik Bu Amsi. Ahsan. Barak. Ya, selanjutnya Bu Ani. Safadoli. Rakam isnan. Selain. Bu Ani. Silakan rakam isnan. Baik, saya ganti. Bu Asiyah, tafadhali rakam isnan. Iqra'i rakam isnan. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bu Asiyah, rakam isnan. Iqra'i. Rokom isnan. Ya. Kam miru. Kam waladan laka. Iya. Kam wala dan laka. Sahih. Pertanyaan ya. Kam wala dan laka. Berarti kamnya kam istifhamiyah. Saya tulis ini kam ukhtan laka. Baik, kalau jadi kam khabariyah bagaimana Bu? Kam waladin laka. Kam waladin laka. Sahih. Kam waladin laka. Atau pakai min. Bagaimana kalau pakai min? Kam min waladin laka. Ahsan. Kam min waladin laka. Ahsanti. Barakallahu fiik. Kam min waladin laka. Ya, begitu ya Bu ya. Nah, saya kira bisa dipahami Bu ya perbedaan antara kam khabariyah dan kam istifhamiyah ya. Insyaallah. Insyaallah. Barakallahu fiik. Nah, silakan tafadhol rakam salasa nomor 3. Selanjutnya Ummu Basmah. Tafadholi rakam salasa. Rakam salasa. Ya. Kam baitan fi hadzas. Ulangi tadi. Kam baitan fi hadzas syari'i. Ya, kam baitan fi hadzal syari'i. Baitannya tanya pakai alif enggak, Bu? Pakai Pak Ustaz. Iya, pakai ya karena tanwin an dan dia bukan ta marbuto dan bukan hamzah ya, betul. Baitan. Kam baitan fi hadzal syari'i. Sahih, Ibu, ini kamnya namanya kam istifhamiyah. Berapa mobil yang ada di jalan ini? Sekarang Ibu buat jadi kam khabariyah. Silakan. Kam baitin fi hadzas syari'i. Iya, intonasinya masih pertanyaan, diganti dengan intonasi tanda seru. Kam baitin fi hadzas syari'i. Bukan. Masih sama ya Ustaz? Masih salah. Mana? Begini kita bilangnya. Kam baitin fi hadzal syari'i. Kam baitin fi hadzal syari'. Kam baitin fi hadzas syari'i. Nah, begitu ya. Kam baitin fi hadzal syari'. Betul. Betapa banyaknya rumah di jalan ini. Ya, sekarang Ibu pakai min coba. Kam min. Kam min baitin fi hadzas syari'i. Iya, hakada barakallahu fiik. Kam min baitin fi hadzal syari'. Ahsanti barakallahu fiik. Hakada Bu Ummu Basmah. Barakallahu fiik. Ya, asik barakallahu. Nah, rokam arba'ah nomor 4. Safadali rokam arba'ah. Iqra'i rokam arba'ah. Bu Cicik, silakan Bu Cicik. Iqra'i rokam arba'ah. Arba'ah. Kam fundukon fi qaryatika. Kam fundukon fi qaryatika. Ahsanti. Pakai alif gak Bu di akhirnya? Pakai Ustaz. Iya, pakai ya. Karena fundukon bukan huruf ta marbuto dan bukan hamzah. Sahih.
Berapa? Berapa hotel di desamu? Iya. Sekarang buat dari khobariyah, kamnya. Kam fundukin fi qaryatika. Iya, kam fundukin fi qaryatika. Sahih. Sekarang pakai min. Kam min fundukin fi qaryatika. Iya, kam min fundukin fi qaryatika. Sahih, barakallahu fi. Bagus Ibu intonasinya Hasan. Berapa banyak hotel di desamu? Iya, betapa banyaknya hotel di desamu. Hasan ti barakallahu fi Bu Cici. Wafik barakallahu Ustaz. Iya. Sekarang raqam khamsah, tafadhal setelah Bu Cici. Bu Eti. Silakan Bu Eti, raqam khamsah, ahlan wa sahlan. Ahlan bik Ustaz. Iya, tafadhali raqam khamsah Ibu. Rokom Homsa. Kam toliban fi faslikum. Nah, intonasinya Kam Ibu. toliban fi Pertanyaan. faslikum. Nah, sahih. Kam toliban fi faslikum. Terus sekarang buat khobariyah. Kam tolibin fi faslikum. Ahsan, bagus intonasinya. Kam tolibin fi faslikum. Ahsan, bagus Ibu. Sekarang pakai min. Kam min tolibin fi faslikum. Fi faslikum. Pertanyaan itu Mas. Ulang lagi. Iya. Salah, ulang. Kam min tolibin fi faslikum. Bukan. Fi faslikum. Masih pertanyaan. Salah lagi ya. Ya, sambil dihayati. Seolah-olah Ibu ingin mengungkapkan betapa banyaknya pelajar di kelas kalian. Coba bagaimana kan sini? Kam min tolibin fi faslikum. Masih kurang dikit lagi. Agak judes gitu ya? Ya, Ustaz ya. Agak judes gitu ya? Masih kurang dikit lagi ya. Pitch controlnya kurang banyak. Masih agak kurang connect nih Ustaz lagi. Kalau kalau Ibu bilang begini misalnya dalam bahasa kita ya. Betapa banyaknya pelajar di kelas kalian. Nah, ini kan pertanyaan ya. Pertanyaan. Kalau ini betapa banyaknya pelajar di kelas kalian. Jadi Ibu buat kamin tolibin fi fasrikum begitu. Ulang lagi coba. Kamin tolibin fi faslikum. Masih pertanyaan ya, Ustaz? Iya. Ulang lagi. Balik lagi Ustaz, coba ulang lagi ya. Ulang lagi, silakan. Kamin tolibin fi faslikum. Pertanyaan. Fi faslikum. Ya, begitu ya. Fi faslikum. Nah, itu fi faslikum. Ulang lagi coba. Kamin tolibin fi faslikum. Pertanyaan lagi. Iya, kok balik lagi, Bu? Baik, begini, Bu. Baik, saya ulang. Begini. Kamin tolibin fi faslikum. Kamin tolibin fi faslikum. Hakaza. Ulang lagi coba. Kamin tolibin fi faslikum. Iya, begitu boleh, Ibu. Ahsan. Hati-hati jangan sampai ketukar ya. Coba lagi ulang lagi. Kamin tolibin. Kamin tolibin fi faslikum. Iya, begitu Ibu. Barakallahu fi. Kamin tolibin fi faslikum. Kalau pertanyaannya kam toliban fi faslikum, begitu ya. Kalau kita buat pengabaran kamin tolibin fi faslikum atau kam tolibin fi faslikum. Begitu Bu Eti ya, bisa dipahami insyaallah Ibu ya. Iya, Ustaz. Iya, barakallahu fi Bu Eti. Silakan rokam sita. Setelah Bu Eti, tafadhol. Bu Lili, tafadhol. Rokam sita. Mana Ustaz ya? Iya, silakan Ibu, rokam sita. Oh, nah Ustaz. Sitah. Nah. Kam dhaifan fis sanati? Kam apa Bu? Kam apa? Dhaifan. Oh, kam Tamu, Ustaz. Tamu, iya Bu ya. Berapa tamu dalam tahun? Iya, boleh. Kam dhaifan fis sanah. Hasan. Fa-nya pakai alif enggak, Bu? Fa-nya pakai alif, Ustaz. Iya, pakai alif ya, karena fa itu bukan termasuk ta marbuto dan hamzah ya, maka wajib pakai alif. Baik. Sekarang Ibu buat jadi kam khobariyah. Silakan. Kam min dhaifin fis sanati. Ahsan, bagus. Kam min dhaifin fis sanati. Ahsan, intonasinya bagus. Sekarang tanpa pakai min, Ibu. Silakan. Kam dhaifin fis sanati. Ahsan begitu. Kam dhaifin fis sanati. Ahsan ti barakallahu fi. Kam dhaifin fis sanati. Ahsan. Iya, barakallahu fi. Kalau dhaifin pakai alif gak, Bu?
Tidak pakai alif, Ustaz. Tidak ya, karena alif itu hanya terjadi kalau fathah tain. Iya, barakallahu fiik boleh. 6, Hasan. Barakallahu fiik. Kemudian rokom sab'ah. Silakan rokom sab'ah, setelahnya Bu Linda. Ini saya berdasarkan urutan yang ada di layar ya, dari A, B, C, D ke L. Silakan Bu Linda Ummu Fathan. Rokom sab'ah. Rokom sab'ah. Iya. Kam ajalatan lidarajatun. Pertanyaan dulu Bu. Kam ajalatan. Intonasinya masih salah. Kam ajalatan lidarajatun. Iya begitu. Kam ajalatan lidarajati. Hasan. Kam ajalatan lidarajah. Pertanyaan ini ya. Nah pakai alif gak Bu ajalahnya? Taknya pakai alif gak? Enggak, Ustaz. Enggak, Ustaz. Tidak ya, karena tak marbuto. Perhatikan Uma, tak marbuto seperti ini nulisnya, jalatan. Tidak boleh tambahkan alif, apalagi merubah tak marbuto jadi tak maftuha. Karena bid'ah dolalah, ya. Tidak boleh ditambahkan alif. Ajalatan, begitu. Iya. Kam ajalatan idarojah. Nah, sekarang Ibu buat menjadi kam khobariyah. Betapa banyaknya, silakan. Kam ajalatin lidarajatuka. Boleh ya Ustaz ditambahin ka belakangnya? Nggak boleh, sesuai dengan soal aja. Ibu. Nah, ulang lagi. Kam ajalatin lidarajatuka. Kam ajalatin lidarajatuka. Nggak boleh Pak. Bukan lidarojatuka juga salah. Kalau mau tambahin kak, lidarojatika. Karena kan, ya, udah gitu. Di sini kan ada alif lam Ibu ya. Kalau ada alif lam tidak boleh tambahkan ka. Sesuai dengan soal aja Ibu. Lidarojati begitu. Ulang. Kam ajalatin lidarajati. Iya seperti itu. Kam ajalatin lidarojati. Ahsan. Sekarang pakai min Ibu. Kam min ajalatin lidarajati. Ahsan. Kam min ajalatin lidarajati. Iya, barakallahu fiik Ibu. Ahsanti. Bisa dipahami Ibu ya? Iya, Ustaz. Iya, barakallahu fiik. Ahsanti Ibu Linda. Ya, bisa dipahami Ummahat ya. Perhatikan di sini kalau ta marbuto yang bertanwin, lihat nih kayak saburotan, ajalatan, maka tidak kita tambahkan di akhirnya alif. Tidak tambahkan apa? Alif. Yang ditambahkan alif kalau seandainya ta'nya ta maftuhah seperti uktun yang di atas nih nomor 2 atau selain ta marbuto ya seperti da, ba ya dan seterusnya. Masjid dan kitaban ini wajib tambahkan alif. Tapi kalau ta marbuto tidak boleh ditambahkan alif. Demikian pula kalau dalam keadaan kasroh maka isinya tidak boleh ditambahkan alif. Tambahkan alif hanya ketika fathah tanwin, itu pun kalau selain ta marbuto dan hamzah. Hamzah juga ada syaratnya, tidak boleh sebelum hamzah ada alif, ya. Kalau ada alifnya, harus hamzahnya sebelumnya ada alif. Kalau sebelum hamzah tidak ada alif, maka hamzahnya tambahkan alif, begitu ya. Rokom samaniyah. Selanjutnya, silakan nomor 8, Bu Linda Siregar. Hadir. Nah, tafadhali. Samaniyah Ibu. Ghurfat. Rokom samaniyah. Ya. Kam nafizatan fi ghurfatika. Ini kam nafizatan fi ghurfatika. Hasan. Artinya apa, Bu? Berapa jendela di kamar kamu? Iya, coba saya tanya dulu sama Ibu. Nafizatan nulisnya pakai ditambahkan alif atau tidak? Lah. Kenapa tanpa tidak? alif. Kenapa tidak tambahkan alif? Marbuto tidak pakai ta maftuha. Ahsan, karena tak marbuto, betul, bukan tak maftuha. Makanya dalam Al-Qur'an juga kita bacanya kan kalau di akhir nafidah, begitu kan? Saburah. Ya. Tapi kalau yang tidak tak marbuto dibaca masjida, kitaba gitu. Baik Ibu, silakan buat menjadi kam khobariyah sekarang. Kam min nafizatin fi ghurfatika. Ini bagus. Kam min nafizatin fi ghurfatika. Boleh. Sekarang tidak pakai min. Kam nafizatin fi ghurfatika. Nih bagus. Barakallahu fiik. Bagus Ibu. Ibu sudah bisa bedakan intonasi antara kam yang pertanyaan dan kam khobariyah. Kam nafizatin fi ghurfatika. Iya begitu Ibu.
Ahsanti Bu Linda, barakallahu fiik. Bisa dipahami Ibu ya, insyaallah sampai sini ya. Paham tuh. Iya, fahimti, barakallahu fiik. Ahsan. Ya, barakallahu fiik Bu Linda. Nah, Ummahat, jadi secara kesimpulan perhatikan ya, secara kesimpulannya bahwasanya kam dalam bahasa Arab ada dua, ada kam istifhamiyah dan kam khobariyah. Nah, ini perlu Ummahat perhatikan ya, dan Ummahat ketahui karena banyak sekali penggunaan kata kam ini dalam Al-Qur'an. Ketika Ummahat membaca Al-Qur'an, maka Ummahat harus lihat, kalau setelah kamnya kasroh, pastikan berarti kamnya khobariyah. Kalau setelah kamnya fathah, berarti kamnya istifhamiyah, pertanyaan. Tapi ingat, kalau pertanyaan, kita intonasikannya begini. Kam kitaban indaka, begitu ya. Tambahkan alif, karena setelahnya, nah, karena huruf akhirnya bukan tak marbuto. Kalau tak marbuto nggak boleh, yang begini. Atau tak marbuto yang begini, tidak boleh pakai alif. Ya. Tapi kalau tanda seru, ungkapannya begini. Kam kitabin indaka. Kam kitabin indaka. Bukan kam kitabin indaka. Ini sama aja kembali ke tanda tanya. Kita bilang bagaimana? Kam kitabin indaka. Atau kam min kitabin indaka. Sama seperti ini ya. Kalau pertanyaan, kam sayyaratan indaka. Tapi kalau tanda seru yang menunjukkan kam khobariyah, kita bilang kam sayyaratin indaka. Begitu ya. Kam sayyaratin indaka. Atau boleh pakai min. Kam min sayyaratin indaka. Betapa banyaknya mobil yang kamu miliki. Nah, ini faedah tentang kata yang datang setelah kam. Ada kam khobariyah, ada kam istifhamiyah. Saya ulang lagi, kalau ada hamzah buat teman yang baru masuk ya. Kalau ada hamzah, ini kalau seandainya hamzahnya sebelumnya tidak ada alif, maka ditulis juz'an gini. Tapi kalau seandainya hamzahnya sebelumnya ada alif, maka tidak boleh tambahkan alif. Ma'an, langsung begini. Pahami ya? Khusus atau hamzah nih, juz'an itu bagian, kalau ma'an begini. Baik umat, mata Allah Subhanahu wa taala, inilah pembahasan tentang kam dari kaidah pertama yang bisa kita bahas di siang hari ini. Baik, sampai sini mudah-mudahan bisa dipahami ya. Umat, saya akan keluarkan terlebih dahulu rehat sejenak ya di pelajaran kita. Nanti silakan masuk lagi karena zoomnya tinggal 20 detik lagi. Silakan nanti masuk kembali. Barakallahu fiikum. Baik, untuk semuanya Ummahat, khususnya untuk Bu Rahmi ya yang baru masuk, Ibu, saya sampaikan kepada Ibu dan semuanya bahwasanya kesimpulannya tentang penggunaan kata kam dalam bahasa Arab. Ingat, kalau ada kata kam, kita lihat kata yang datang setelah kam. Bagaimana sih keadaannya? Kalau setelah kam, isimnya, kata bendanya dalam keadaan fathah tanwin, begini, berarti kamnya namanya kam istifhamiyah, pertanyaan. Makanya diberikan tanda tanya. Kalau seandainya tanwin an, maka wajib diberikan alif. Kecuali kalau seandainya huruf akhirnya tak marbuto, yang seperti ini nih, tak bulat, titik, atau tak marbuto yang begini, yang bersambung. Tidak boleh tambahkan alif. Kalau akhirnya tak marbuto, contoh ini ya, sayyaratan. Tidak boleh pakai alif, atau diubah menjadi tak maftuhah, tidak boleh. Ya, atau kalau seandainya akhirnya hamzah, tapi syaratnya hamzah nggak boleh pakai alif. Ini kurang bagus bahasa Indonesia. Hamzah kalau seandainya hamzah tidak boleh pakai alif kalau seandainya sebelum hamzah ada alifnya. Tapi kalau seandainya hamzah sebelumnya tidak ada alifnya, maka diberikan hamzah juz'a, begitu ya, juz'an. Tapi kalau hamzahnya ada alif sebelumnya seperti ini, maka tidak boleh tambahkan alif lagi. Begitu. Kalau tak marbuto mutlak tidak boleh ada alif. Baik, perhatikan, kalau ada kam setelahnya tanwin an begini, berikan alif kecuali tak marbuto dan hamzah dengan syarat. Maka kam ini adalah kam istifhamiyah, pertanyaan. Ingat, tapi kalau seandainya setelah kam dapatkan ada kata benda dalam keadaan majrur kasrah tanwin, berarti kam ini namanya kam khobariyah, menunjukkan betapa banyaknya. Tandanya diberikan tanda seru, begitu ya, betapa banyaknya. Terkadang tidak langsung tanwin, tidak langsung kasrah tanwin, tapi ada minnya, kam min, begitu ya. Ini juga menunjukkan bahwasanya kamnya namanya kam khobariyah, menunjukkan betapa banyaknya sesuatu yang dimiliki oleh orang lain, begitu ya. Itu kesimpulannya. Semoga bisa dipahami ya untuk yang baru hadir dan juga kepada umat yang tadi sudah mendengarkan penjelasannya di awal.
Baik, ini adalah kaidah pertama yang alhamdulillah kita bahas di kesempatan siang hari ini. Semoga bisa dipahami oleh umat semua ya. Bismillah. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan tidak? Kalau tidak ada, saya akan masuk ke latihan berikutnya. Silakan. Anas. Paham ya, insya Allah ya? Allah. Baik, barakallah. Saya lanjutkan. Ya, jangan lupa intonasinya ya. Kalau pertanyaan kam kitaban indaka, tapi kalau kamnya khabariyah, kita ungkapkan dengan kam kitabin indaka. Begitu, naik dia ke atas. Intonasinya naik ke atas. Kam kitabin indaka atau kam min kitabin indaka. Begitu, mah. Nah, barakallahu fikum jami'an. Kita lanjut ke latihan selanjutnya. Ya, Ummahat lihat sekarang kita masuk ke latihan yang keempat. Latihannya adalah hawwilil mubtada'a fi kullin minal jumalil atiyah. Hawwil artinya ubahlah. Al-mubtada. Ubahlah mubtada. Ingat ya, mubtada kata di awal kalimat. Berarti kalau hadza kitabun, mubtadanya itu hadza. Karena hadza isim ma'rifat. Khobarnya kitabun. Hadza kitabun. Ini buku. Ubahlah mubtada. Ini kata di awal kalimat. Isim ma'rifat di awal kalimat. Namanya mubtada. Ubahlah mubtada. Fi kullin minal jumalil atiyah. Di dalam setiap kalimat. Dari kalimat-kalimat berikut. Ila musanna. Kepada bentuk musanna. Ini latihannya ya. Ummahat merubah mubtada dari bentuk mufrad menjadi musanna. Seperti apa contohnya? Lihat. Hadza kitabun. Mudah nih latihannya insyaallah. Hadza kitabun. Ini buku. Bukunya satu. Bukunya semua satu. Kita ubah menjadi dua musanna. Berarti lihat nih. Hadza jadi hadzani. Hadzani. Jangan pakai alif ya. Hadzani. Tapi tetap dibaca panjang hanya. Hadzani. Kemudian kitabunnya berubah menjadi hadzani kitabani. Begitu. Tidak boleh kita bilang hadzani kitabun. Salah. Karena sudah dibentuk dengan musanna, maka isim setelahnya juga musanna. Hadza kitabun. Hadzani kitabani. Paham ini ya? Baik, ini menunjukkan pada kita, baik buat faedah ya, buat kita semua, bahwasannya ketika kita ingin mengungkapkan kalimat dengan menggunakan isim musanna, maka mubtada dan khobar harus sama bentuknya menjadi musanna. Itu faedahnya ya. Perlu diingat kembali ya. Contoh tadi apa? Hadza kitabun. Kita buat musanna. Hadza kitabun. Kita buat satu. Ini buku, bukunya satu. Kalau dua, kita buat hadzani, begitu. Jangan lupa ya, jangan nulis hadzani begini. Salah nih, kalau begini. Hadzani ini salah. Hadzani ditulis haknya bersambung dengan hadza. Dengan apa? Huruf za, saya. Hadzani, begitu. Kecuali kalau hatani, nanti begini hatani. Kalau hatani iya, pakai alif. Tapi khusus untuk hadzani, haknya tidak ada alif. Alifnya berdiri. Hadzani kitabani. Nah, ini menunjukkan pada kita kalau mubtadanya mufrad, maka khobarnya mufrad. Kalau mubtadanya musanna, maka khobarnya musanna. Dan ini berlaku kepada bentuk-bentuk yang lain ya. Sebagai contoh, misal umat ingin bilang al-baitu nazifun. Rumah itu bersih. Al-baitu nazifun. Ini kan mubtada khobar ya. Rumah itu bersih. Mubtada khobar. Ketika kita ingin jadikan kata al-baitu menjadi musanna, maka bentuknya seperti apa? Al-baitunya jadi musanna. Al-baitani, begitu, al-baitani. Maka khobarnya juga harus sama jadi musanna. Al-baitani. Nazifani. Begitu. Nazifani. Pahami ya? Ya, demikian pula ketika kita buat mu'annas. Al-hakibatu. Nih. Tas itu bagus. Al-hakibatu jamilatun. Mubtada, khobar.
Ketika kita jadikan musanna, al-haqi batani mubtadanya ma'rifat ya, harus ada alif lamnya. Al-haqi batani jadi apa? Kita bilang jami latani. Iya, harus jadi musanna begitu. Ini faedahnya. Ketika kita ubah bentuk mufrad menjadi musanna, maka khobarnya juga harus ikut menjadi musanna. Itu dia faedahnya. Musanna, mufrad musanna. Isim isyarah jadi musanna. Mubtada ya, lihatnya khobarnya juga jadi musanna. Hakada. Nah, Ustaz, semoga dipahami ya. Sekarang kita jawab latihan yang disediakan oleh penulis rahimahullah dalam latihan yang keempat. Ubahlah mubtada setiap kalimat ini menjadi bentuk musanna. Hada kitabun menjadi hadani kitabani. Insyaallah mudah ini umahat. Ya, silakan. Selanjutnya saya minta iqra'i. Bentar ada yang masuk pesan. Nah, ini. Baik. Sekarang selanjutnya silakan tadi di akhir yang jawab Bu Linda ya. Baik, berarti sekarang masuk ke huruf N. Bu Nanan. Apa tadi Bu Nanan? Bentar Ustaz, belum Ustaz. Belum Ustaz. Belum. Baik, saya ganti. Kalau gitu silakan tafadhali Bu Nawang. Iqra'i raqam 1. Bu Nawang, iqra'i raqam 1. Hada qolamun. Hada qolamun. Naam. Silakan Ibu buat menjadi musanna. Hadani qolamani. Iya, mudah kan ya caranya. Hada qolamun, hadani qolamani. Terjemahkan hada qolamun. Ini pena. Iya, ini hadani qolamani artinya ini 2 pena. Iya, ini 2 pena. Barakallahu fiik Bu Nawang. Asanti. Nah, iya, kalau dalam bahasa kita lebih gampang lagi ya. Ini pena, kalau 2, ini 2 pena. Tapi dalam bahasa Arab, ininya, kalau mufrad hada. Kalau musanna diganti menjadi hadani. Begitu ya. Hada qolamun, hadani qolamani. Selanjutnya, tafadhali setelah Bu Nawang, Bu Nina. Bu Nina, iqra'i raqam isnan. Bu Nina Septia. Tafadhali Bu Nina. Sama Ibu volumenya apa sama Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terkadang kalau umahat yang mematikan dari HP-nya, biasanya saya tidak bisa meng-unmute sendiri. Ya, maka umahat harus yang meng-unmute. Silakan Bu Nina. Fadhal rakam isnan. Hazihi mistoratun. Jamil. Hadihi mistoratun. Ibu tahu arti mistoratun apa, Bu? Mistoratun belum tahu, Ustaz. Iya, itu bahasa kita. Kalau mistar, Ibu tahu mistar? Mistar itu apa mistar? Penggaris. Nah, penggaris. Nah, itu mistorah, penggaris, Ibu. Jadi bahasa Arab nyata mistar itu. Cuma pakainya to, bukan mistar, mistor. Kalau hadihi apa ya tadi jadi itunya? Ini ada Ibu setelahnya. Hadihi mistoratun, kalau 2 jadi apa, Bu? Oh, 2 jadinya hatani mistorotani. Nih, begitu barakallahu fiik. Hatani mistorotani. Nah, umat bisa lihat ya. Kalau hatani, umat jangan lupa ketika menulis kata hatani, maka haknya diberikan alif. Ini kekhususan nih hatani. Kalau hadani tidak ada alifnya. Tapi kalau hatani di sini ada alifnya. Ya, perhatikan ya. Nah. Tapi contoh yang di atas ada alifnya, Ustaz. Hazani kitabani. Hazaninya ada alifnya mana? Nggak ada alif. Tidak ada alifnya di sini. Enggak, yang di buku nih. Hah? Hazani. Salah berarti buku Ibu. Ini. Hazani yang tidak. misal ini loh. Tidak ada. Kalau ada. Ini alifnya ya, Bu? Ini bukan alifnya, Ustaz, sebelah nun. Oh, za-nya memang alif, Ibu. Kalau haknya maksud saya, Ibu, haknya. Oh, ya hanya ya. Nah, ya Ustaz. Iya, kalau ini harus pakai alif ya.
Tapi kalau haknya, lihat haknya bedanya ya. Kalau hadani tidak ada alifnya. Tapi kalau Ya, di hatani di sini hadihi ada ada alif. ya. Nah, itu maksud saya Bu Nina. Ya, bisa dipahami Bu ya. Ya, Pak Ustaz. Nih, barakallahu fiik. 6. Silakan pertanyaannya Bu Nina. Rokam salasah. Masih N ya. Di bawahnya Bu Ninik. Fadhali Bu Ninik. Rokam salasah. Iqra'i. Oh iya, lupa. Ibu belum ada suaranya, Ibu. Iya, selanjutnya saya ganti yang lain ya. Rokam salasah, setelahnya Bu Rahmi, tafadhali. Rokam salasah. Bismillah Ustaz. Nah, Rokom salasa. Haza tolibun. iya. Hazani tolibani. Iya, barakallahu fiik. Hada talibun, 2 menjadi hadani talibani. Hada talibun, hadani talibani. 6. Apa arti hada talibun? Ini pelajar. Iya, kalau hadani talibani, Ini 2 pelajar. ini 2 pelajar. Hakada. Barakallahu fiik Bu Rahmi. Ahsan. Mudah Ibu ya, insyaallah ya. Insyaallah Ustaz, kalau yang gini masih mudah Ustaz. Iya, alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya mudah Ibu, insyaallah. Baik, barakallahu fiik. Rokam arba'ah. Silakan rokam arba'ah. Setelahnya Bu Ratna. Fadhali. Ya Ustaz. Ya, fadhali rokam arba'ah. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam. Fadhali. Iqra'i rokam arba'ah. Rokam arba'ah. Hmm. Hazihi tolibatun. Ulang lagi. Panjang pendeknya masih salah. Hazihi tolibatun. Enggak, bukan. Tolibatun. Banyak pendek. Tolibatun. Ulang lagi. Oh iya ya. Hazihi tolibatun. Bukan tolibatun. Kalau tolibatun, linya yang panjang. Salah Ibu. Ulang lagi. Hazihi tolibatun. Nah, itu Ibu. Sahih, barakallahu fiik. Hati-hati ya Bu ya. Salah riskan kali bahasa Arab ini. Kalau salah panjang pendek, salah hati. Sekali lagi coba Bu. Iya. Ya. Hazihi tolibatun. Ya, jadi ya bagus. Hadihi tolibatun. Sekarang buat jadi musanna. Hatani tolibatani. Itu dia. Barakallahu fiik. Hatani tolibatani. Tolibat. Sahih. Hadihi tolibatun apa Bu artinya? Hazihi tolibatun. Ini siswi. Iya. Hatani tolibatani. Ini 2 siswi. Iya, sahih. Ini 2 siswi. Barakallahu Siswi. fiik Ratna. Ahsan ti mumtaz. Fik barakallahu Ustaz. Ya, baik. Umat perhatikan ya, saya ulang kembali. Lihat hatani, haknya kalau ditulis pakai alif. Tapi kalau hadani, haknya ditulis tidak pakai atau tidak menggunakan alif ya. Perhatikan ya. Baik, selanjutnya rokom khamsah. Fadhal Bu Ratna LL. Ini tulisannya Bu Ratna LL. Silakan. Ya. Nah Ustaz. Ya, barakallahu fiik. Tafadhal. Bu Ratna LL itu siapa sih? Bu Ratna LL. Ya, Ibu. Silakan. Ya. Ya. Haja arrojulu mudatun. Ulang lagi, Bu. Hajani. Ulang kembali bacanya. Hajani arrojulu. Maaf, Ibu, diulang kembali. Hajar rojulu. Haja arrojal jalani. Salah. Ulang lagi. Haja rojulu mudarisun. Ibu perhatikan huruf za, jangan dibaca haja. Haja. Kalau jangan ja. mudarisun. Ibu masih ja di tengah. Perhatikan Ibu, jangan ja. Kalau haja itu artinya haja yahuju, ya artinya kering ya, haja yahuju. Atau bisa bergelombang, haja yahuju fatarahu musharra. Dibaca haza. Yang ujung lidah Ibu tentukan ke gigi dari bagian atas. Haza, jangan haja, haza. Coba lagi. Haza. Nah, itu ya betul. Hazar. Haza. Masuk ke ro. Hazar arrojulu. Ro-nya samsi ya. Hazar. Ah. Ya Ustaz.
Hazar rojulu mudarisun. Nah, seperti itu Ibu. Ya, barakallahu fiik. Hadzal rajulu mudarisun. Saya tekankan ya Bu, buat semuanya ya, umat semua. Bahasa Arab tidak hanya kita pahami kaidah, paham maknanya, tapi kalau salah pengucapan itu lebih fatal lagi. Karena kalau salah pengucapan ini akan berkaitan salah juga dalam membaca Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa salah artinya. Lanjutnya Ibu, silakan buat jadi musanna. Hatanir arrojulutani mudarisu. Salah, masih salah. Ulang lagi. Mana Ustaz? Hatani. Kenapa hatani? Rojulani. Hada mudarisu. Hada muzakkar atau muannas? Hajani. Nah, hajanir. Rojulani. Mudarisun. Mudarisunnya salah. Kan saya sampaikan ya. Mudarisun, sana sebagai khobar harus jadi musanna. Tadi sudah sampaikan di papan tulis. Bagaimana? Hadanir rojulani mudarisi. Bukan. Yang betul mudarisani. Oh, ikut musanna ya. Mudarisani ya. Iya. Tadi makanya saya sampaikan di muqaddimah ya. Di muqaddimah saya sampaikan bahwasannya khobar, jangan lupa nih khobar harus mengikuti bentuk musanna sesuai dengan apa? Mubtada'nya. Ulang lagi coba Ibu. Hajanir, rojulani, mudarisani. Nah, begitu Ibu. Barakallahu fiik. Hajanir rojulani, mudarisani. Nah, terjemahkan. Coba hadar rojulu mudarisan. Bagaimana Ibu terjemahnya? Ini seorang laki-laki, ini seorang guru dewasa. Guru dewasa, kalau guru kecil bagaimana? Rojulun kan ada orang ya, laki-laki. Iya, Ibu terjemahnya begini Ibu. Perhatikan. Kayaknya Ibu udah lama nggak murojaah ya, Bu Ratna ya. 6. Iya, Ibu, Ustaz. ya perhatikan Ibu. Nah, nih Ibu, hada. Setelahnya kan ada alif lamnya ya, Bu. Setelah hada ada alif lamnya? Ada ya? Iya, Ustaz. Iya. Kalau Ya. ada alif lamnya berarti ini namanya badal, Ibu ya. Kalau ada badal, terjemahkan badalnya dulu, Ibu. Laki-laki ini, gitu, Bu. Oh, iya. Coba ulang lagi. Laki-laki ini seorang guru. Ulang lagi. Laki-laki ini adalah seorang guru. Ahsanti, barakallahu fiik, bagus Ibu. Sekarang ini hadanir rojulani mudarisani, artinya apa? Laki-laki dua orang laki-laki itu adalah seorang guru. Nah, itu dia. 2 orang laki-laki ini adalah 2 orang guru. Iya, ahsanti. Begitu ya Bu Ratna ya? Ya, nah Ustaz. Nih, barakallahu fiik. Jangan lupa saya tekankan murojaah Ibu di rumah ya. Insyaallah. Ya, nah Ustaz. Ya, semoga Allah mudahkan Ibu ya, insyaallah dalam memahami bahasa. Ya, amin. Ya. Padahal selanjutnya raqam sittah nomor 6. Setelahnya Bu Rini. Padahal ini raqam sittah, Bu Rini. Raqam sittah. Hadat talibun minal hindi. Ulang lagi Bu, bacanya masih kurang tepat. Hadat talibun minal hindi. Iya, talibnya ada alif lamnya Ibu ya? Ada ya? Ada. Iya, kalau ada alif lam, bolehkah isim samsiyah? Iya, samsiyah. Betul. Apakah tolibunnya tetap masih bertanwin atau tidak bertanwin? Oh ya. Iya, ulang lagi. Hadat talibu minal hindi. Iya, jangan lupa ya, kalau ada alif lam tidak mungkin ada tanwinnya. Betul. Silakan jadikan musanna. Hadanit talibani minal hindi. Nih, barakallahu fiik. Hadanit talibani minal hindi. Sahih. Barakallahu fiik. Hadanit talibani minal hindi. Bagus sekali Bu. Ahsanti. Apa artinya Bu? Hadat talibu minal hindi.
pelajar ini dari India. Iya, pelajar ini dari India. Sekarang hadzani thalibani minal Hindia artinya apa? Dua pelajar ini dari India. Iya, barakallahu fiik. Dua pelajar ini dari India. Coba saya ingin tanya sama Ibu. Bu, pada kalimat ini hadzani thalibani minal Hindi. Coba ya saya tanya Ibu ya. Ibu tahu tidak? Ya. Mubtada itu yang mana, Ibu? Hada. Iya, hada. Sahih. Saya balik ke sini berarti ya hada. Terus talibu di sini sebagai apa kedudukannya? Badal. Badal. Yang saya tanya, khobarnya mana, Bu? Khobarnya? Minal Hindi. Asanti. Minal Hindi khobar. Ini namanya khobar apa, Bu? Masih ingat? Enggak ingat. Nggak ingat. Baik. Ini namanya khobar syibhul Oh, sibuk jumlah iya, ya. khobar syibhul jumlah. Sahih. Karena ini khobar syibhul jumlah, maka buat Burini dan Ummahat, lihat ya, ketika sudah menjadi musanna hadzani thalibani, hindinya tidak berubah, minal hindani. Jangan jadikan musanna. Saya sampaikan ya buat semuanya. Kalau khobar syibhul jumlah, masukkan seperti apa adanya. Ya, begitu dimasukkannya. Tidak usah diubah-ubah. Ya, begitu ya untuk Burini dan Ummahat. Paham Burini ya? Paham. Iya, barakallahu fiik. Sahih. Oleh karena itu, umat bisa lihat kenapa ya di nomor 5, di rokom khamsah, hadani rajulani mudarisani. Mudarisaninya ikut jadi musanna. Karena khobarnya khobar mufrad. Khobarnya satu kata. Harus mengikuti sebelumnya. Tapi kalau khobarnya syibhul jumlah, maka tidak ada perubahan. Tetap sama. Begitu ya. Thalibani ini berubah karena badal. Badal ngikutin sebelumnya. Begitu ya. Barakallahu fiik. Tafadhol al-an raqam 7. Setelah Burini, barakallahu fiik, raqam 7, kita masuk ke huruf S di bawahnya, Busukmawati. Fadhali raqam 7. Busukma, ahlan wa sahlan, iqra'i raqam 7. Tafadhali. Assalamualaikum Ustaz. Iya, waalaikumsalam Ibu. Silakan. Tis'ah. Hah? Sab'ah. Hadhihi. Ulang Bu, sab'ah. 8 ya Ustaz? Nomor 7 ya? 7, iya. Raqam 7 Bu, ulang. Tidak Iya. terdengar suaranya. Hadhihi 7, ulang. Bahasa Arabnya apa 7? sab'ah. Sab'ah. Silakan. Hadhihi sa'atu minal yabani. Ahsan, bagus. Modal besar, Ummahat bisa baca dengan bagus ya, sahih. Hadhihi sa'atu minal yabani. Kalau belum lancar, saya sekankan kali buat siapapun Ummahat sambil belajar tahsin ya, penting sekali. Ya, hadhihi sa'atu minal yabani. Betul Ibu? Sahih. Sekarang buat jadi musanna. Hatanis sa'ana sa'atani minal yabani. Masya Allah. Barakallahu fiik Ibu. Ahsan, bagus sekali. Hatani sa'atani minal yabani. Masya Allah. Terjemahkan Ibu. Hadi sa'atu minal yabani artinya apa? Ini jam dari Jepang. Bukan begitu terjemahnya. Masih salah terjemahnya. Ulang. Yang hadhihi sa'atu minal yabani. Iya, artinya apa? Busukma, suaranya tidak terdengar. Jam ini dari Jepang. Iya, sahih. Jam ini dari Jepang. Begitu terjemahnya Ibu, bukan ini jam. Karena sa'ah di sini sebagai badal. Badal terjemahkan dulu. Jam ini dari Jepang. Betul. Selanjutnya hatani sa'atani minal yabani artinya 2 jam ini dari Jepang. Begitu. Barakallahu fiik. Ahsan, 2 jam ini dari Jepang. Ahsanti, barakallahu fiik. Baik Bu Sukma, coba tentukan hadhihi ini sebagai apa Bu? Kita tahu. Yang mana? Hadhihi. Ah. Hadhihi
Mubtada. Ahsan, bagus. Asa'ah. Sa'a badal. Jamil. Minal yabani. Khobar. Iya, khobar sibhul jumlah. Sahih, Jumlah. barakallahu fik. 6. Khobar sibhul jumlah. Baik Ibu, minal yabani, ini yabani bukan isim musanna ya. Ya memang yabani begini tulisannya ya, buat semua rumah aja. Iya. Iya, bukan kalau satu al-yabu. Enggak, ini memang yaban begini tulisannya ya. Yabani memang bentuknya seperti ini. Asalnya al-yabanu karena ada min jadi minal yabani. Ini bukan isim musanna ya. Oleh karena itu sibul jumlah tidak berubah, tetap seperti apa adanya. Nah, barakallahu fik Bu Sukma Ahsanti. Wa fika barakallahu Ustaz. Iya, Syukran. rakam samaniyah, afwan. Nah, rakam samaniyah tafadhali. Setelah Bu Sukma, Bu Wulan, tafadhali iqra'i rakam samaniyah. Samaniyah. Hazihis sayyaratu lil mudiri. Hadhis sayyaratu lil mudiri. Ahsan, bagus. Sekarang buat musanna. Hatanis sayyarotani lil mudiri. Masya Allah. Barakallahu fiik. Hatani sayyaratani lil mudiri. Mumtaz. Bagus sekali Ibu. Bagus. Sekarang terjemahkan hadis sayyaratu lil mudiri. Artinya apa? Mobil ini milik direktur. Betul. Mobil ini milik direktur. Sekarang 2. Hatani sayyaratani lil mudiri. Artinya? 2 mobil ini milik para direktur. Para direktur. Direkturnya 1 atau Iya. banyak? Oh, satu. Afwan. Iya, 2 mobil ini milik direktur. iya, barakallahu fiik. 2 mobil ini milik direktur. Ahsanti Bu Wulan. Ahsanti, barakallahu fiik. Saya tanya Ibu ya. Saya tanya hadis. Iya, Tat. Hadis sebagai apa? Mubtada. Jamil. Sayyarah. Sayyaratu badal. Masya Allah. Lil mudiri. Lil mudiri khobar. Khobar apa namanya? Syibhul jumlah. Iya. Syibhul jumlah. Kenapa Ibu bilang sebagai khobar syibhul jumlah? Menunjukkan kepemilikan. Iya, karena didahului oleh huruf jar dan majrur. Itu Majrur. Iya, karena ini kan huruf jar ya. Ya. Maka khobarnya khobar syibhul jumlah. Karena syibhul jumlah maka tidak berubah menjadi musanna. 6. Hakaza Bu Wulan. Barakallahu fiik. Ahsan. Fika barakallahu Ustaz. Sebentar ya, saya izin bentar ya. Ya, tafadhol, karena rakam tis'ah. Rakam tis'ah, balik lagi ke atas, karena sudah sampai huruf W. Tafadhol Bu Amsi, rakam tis'ah. Qra'i. Bu Amsi, rakam tis'ah, iqra'i. Tahu. 6, ulang. Milik siapa kunci ini? Ulang Ibu, tadi belum sampai suaranya ke saya, ulang. Tis'ah. Liman hadal miftahu? 6. Sekarang buat menjadi musanna. Liman hadanil miftahani? Nih, barakallahu fiik. Liman hadanil miftahani. Bagus sekali Ibu. Ahsanti, mumtaz. Bacanya bagus, Jamil. Artinya apa? Liman hadal miftahu? Milik siapa kunci ini? Sahih. Milik siapa kunci ini? Milik siapa 2 kunci ini? Masya Allah. Sahih. Milik siapa 2 kunci ini? Coba saya ingin tanya sama Bu Amsi. Dalam kalimat ini, liman hadal miftahu, apakah Ibu bisa menentukan mana mubtada, mana khabar? Liman sebagai apa? Mubtadanya hadza. Jamil. Khabarnya liman. Nih, sahih. Khabarnya liman. Karena ingat ya, setiap kita dapatkan ada di awal kalimat huruf jar, pastikan dia khabar.
Kalau ada huruf jar dia khobar. Karena syibul jumlah tidak mungkin jadi mubtada. Kalau ada syibul jumlah pasti dia khobar. Betul Ibu. Khobar liman, mubtadanya hadza, miftah sebagai apa miftahnya? Badal. Iya, badal. Sahih. Barakallahu fiik. Karena setelah isim isyarah ada alif lamnya. Badal. Oleh karena itulah, karena dia sebagai badal, Ibu bilangnya milik siapa kunci ini, bukan milik siapa ini kunci. Begitu kan ya? Karena badal diterjemahkan dulu. Milik siapa kunci ini? Iya, barakallahu fiik Bu Amsi. Ahsanti. Iya, barakallahu fiik Bu Amsi. Ahsanti. Iya. Iya, wali man hadanil miftahani untuk musannanya. Nanti tafadhal raqam 10 nomor 10 setelah Bu Amsi di bawahnya Bu Ani. Fadhali Bu Ani. Bu Ani tidak terdengar ya dari awal ya. Baik, saya lanjut ke bawahnya Bu Asia. Fadhali Bu Asia raqam 10. Raqam 10. Iya. Liman hadhil mil'aqatu. Intonasinya Ibu jangan lupa intonasi pertanyaan. Iya. Liman hadhil liman hadhil mil'aqatu. Nih, Jamil bagus. Sekarang jadi musanna. Liman hatanil mil'aqatani. Nah, intonasinya. Liman hatanil mil'aqatani. Iya, liman hatanil mil'aqatani sahih. Liman hatanil mil'aqatani sahih, Bu. Terjemahkan liman hadil mil'aqah artinya apa, Ibu? Milik siapa sendok ini? Milik siapa sendok ini? Sekarang yang dua, liman hatanil mil'aqatani artinya apa? Milik siapa 2 sendok ini? Iya, milik siapa 2 sendok ini. Nah, ini bentuknya sama dengan di atas, Ibu ya. Liman sebagai apa, Bu? Liman sebagai khobar. Khobar ya, khobar syibul jumlah yang di awal. Betul, hadihi sebagai Ya. apa? Hadihi mubtada. Mubtada. Al-mil'aqah? Badal. Masya Allah. Barakallahu fiik sebagai badal. Mumtaz. Barakallahu fiik Bu Asyah. Baik, Ummahat, ini adalah latihan yang kita baca ya, dari latihan yang ke berapa tadi? Latihan yang keempat, yaitu merubah mubtada menjadi bentuk musanna. Ingat kembali, kalau mubtada sudah menjadi musanna, maka khobarnya juga harus mengikuti mubtada jadi musanna. Kecuali kalau khobarnya syibul jumlah, maka tidak berubah syibul jumlah menjadi musanna. Baik, untuk melancarkan bacaannya, silakan Ummahat ikuti ya bacaannya di rumah masing-masing. Saya akan bacakan, Ummahat ikuti di rumah. Walaupun tidak saya keluarkan suara Ummahat, saya harap Ummahat di rumah diikutkan ya bacaannya biar melancarkan bacaan. Istami'na wa karirna. Dengarkan, ikuti. Wahid. Hada qalamun. Hadani qalamani. Isnan. Hadihi mistaratun. Hatani mistaratani. Salasa. Hada talibun. Hadani talibani. Arba'ah. Hadihi talibatun. Hatani talibatani. Khamsa. Hadar rajulu mudarrisun. Hadani rajulani mudarrisani. Hadzani rajulani mudarrisani. Sitta. Sittah. Hadza talibu minal Hindi.
Hadza talibu minal hindi. Hadani Oh, nggak ada suaranya, talibani Mim. minal hindi. Sab'ah. Nggak tadi. Hadhihi sa'atu minal yabani. Hatani sa'atani minal yabani. Samaniya. Hadhihi sayyaratu lil mudiri. Hatani sayyaratani lil mudiri. Baik, zoomnya sudah habis ya ternyata, tidak cukup. Silakan Umar nanti masuk lagi ya. Kita lanjut ke latihan berikutnya. Kita selesaikan tinggal 2 latihan lagi bismillah. Nah, barakallahu fikunna jami'an. Bacaannya ya di rumah ya. Istami'na karirna. Tis'ah. Liman hadal miftahu. Liman hata. Maaf, saya ulang. Ya, sebentar dulu. Liman hadanil miftahani. Liman hadanil miftahani. Ashrah. Liman hadhil mil'aqatu. Liman hatanil mil'aqatani. Baik, umat Allah Subhanahu wa taala, ini adalah faidah dari latihan keempat mengenal bahwasanya mubtada ketika menjadi isim musanna maka khabarnya harus juga berubah menjadi isim musanna. Kalau mubtadanya isim isyarah berarti isim isyarahnya juga jadi musanna. Hada jadi hadani, kalau hadihi jadi hatani. Nah, sama saya tambahkan umat ya. Kalau seandainya dzalika, maka musannanya jadi dzanika. Ini yang kurang ya. Karena saya dapatkan di jilid kedua pun saya cari-cari sampai pelajaran akhir tidak dimunculkan kecuali baru ada jilid 3, jauh banget. Jauh sekali misalnya. Oleh karena itu perhatikan dzalika musannanya bisa dilihat di diktat yang saya tulis ya silabusnya dzanika. Misal dzalika kitabun kalau 2 dzanika kitabani. Tilka saburatun kalau 2 tanika saburotani. Begitu ya, tambahannya bisa ditambahkan ya. Ditulis di kitabnya atau cukup bisa melihat di silabus yang saya berikan. Dzalika danika kalau tilka tanika. Begitu ya. Baik, pemahat saya kira bisa dipahami. Kita langsung masuk ke latihan berikutnya. Saya ingin selesaikan ya. Dan nanti berikutnya kita akan masuk ke pelajaran 19. Insya Allah. Misalnya di pekan depan kita masuk ke pelajaran 19 saja. Baik, yang kelima silahkan dilihat. Soalnya adalah ikra. Bacalah. Al-kalimatil atiyata, kata-kata berikut ini. Waktu bah dan tulislah ia. Ma'a bersama. Dobati pemberian harokat awakhiriha akhir-akhirnya. Saya ulang. Iqra'il kalimatil atiyata, bacalah kata-kata berikut waktu bah dan tulislah ia ma'adobti awakhiriha bersama pemberian harokat awakhiriha pada akhir-akhirnya. Baik umat, dalam latihan yang kelima ini kita dilatih ya oleh penulis agar kita bisa membaca gundul dari pembentukan isim musanna. Nah, tujuannya agar kita terbiasa melihat kalau ada kata seperti ini, lihat ya. Salahnya ada alif dan nun, pastikan berarti ini isimnya adalah musanna. Isimnya apa? Musanna. Tapi tidak selalu begitu ya. Ini juga tergantung dari konteksnya. Tapi biasanya, saya sampaikan biasanya yang terjadi, kalau ada alif dan nun seperti ini, berarti isim ini namanya isim musanna. Cara membacanya dengan pembacaan isim musanna. Jangan dibaca kalbanun. Salah ya. Jangan dibaca kalbanun. Bagaimana bacanya? Kalbani. Nah, seterusnya dibaca. Coba saya ingin minta umahat yang baca ya. Tafadhol dari Ibu Basmah. Iqra'i kalbani.
Baca. Kalbani. Iya, terus. Maktabani. Bagus. Terus. Komisoni. Bagus. Ahsanti. Terus satu lagi. Ahwani. Iya. Gimana ulang? Ahwani. Akhwani. Akhwani. Iya, sahih ya. Akhwani. Iya, akhwani. Kalau akhun memang ini akhwanya akhwan. Ditambahkan apa? Alif, bukan akhwani. Akhwani. Ulang lagi. Akhwani. Ya, Ulang. Ustaz. Akhwani. Iya, barakallahu fiik. Sahih, akhwani. Ahsanti, Basmah. Barakallahu fiik. Afik barakallah Ustaz. Ya, selanjutnya tafadholi Ibu Cicik. Iqra Ibu Cicik. Mindilani. Nah, mindilani, asan, terus Mistorotani. mistorotani, asan. Iya. Uhtani. Dua saudari. Iya, dua saudari, asan. Imro'atani. Dua wanita. Iya, dua wanita. Barakallahu fiik. Ahsanti, dua wanita. 6. Saya minta dua lagi ya yang baca, silakan tafadhol. Setelah Bu Cicik di bawahnya Bu Eli. Silakan Bu Eli baca lagi dari awal. Bu Eli, silakan Bu Eli. Tes, halo. Ya Ibu, silakan langsung. Sudah masuk. Albani. Iya, terus. Apa arti kalbani? Maaf, sekalian diartikan kalbani. Dua ekor anjing. Dua ekor anjing. Terus. Maktabani. Iya, artinya dua apa? Meja. Dua meja. Terus. Komisoni. Dua kemeja. Bagus. Terakhir. Ahwani. Gimana Bu? Ulang. Dua ahwani. Iya, betul. Dua saudara lelaki. Barakallahu fiik. Ahsan. Akhwani. Kita baca begitu ya. Akhwani. Nah, barakallahu fiik. Akhwani. Iya, sahih. Akhwani. Sahih. Akhwani artinya dua saudara laki-laki. Masya Allah. Barakallahu fiik Bu Eli. Silakan Bu Eti terakhir. Dibaca lagi Bu. Bismillah. Mindilani. Nah, mindilani. Bagus Ibu. Panjang pendeknya. Ahsan. Dua sapu tangan. Dua sapu tangan. Terus. Mistorotani. Dua penggaris. Ahsan. Uhtani. Dua saudara perempuan. Imro'atani. Apa Bu? Imro'atani. Apa artinya? Dua wanita. Dua wanita atau dua perempuan. Masya Allah. Barakallahu fiik Bu Eti. Ahsanti. Mumtaz. Bagus. Jazakallah khair Ustaz. Iya, wa jazakillahu khairan katsiran. Baik, Ummahat Allah Subhanahu wa taala, latihan kelima ini adalah latihan kita membaca isi musanna. Ingat ya, kalau ada seperti ini gundul, tulisannya gundul, begini ya. Gundul, tidak ada harokatnya. Ingat, kalau ada alif dan nun ini kebanyakan isinya menunjukkan isi musanna. Nah, bacanya seperti tadi ya, dibaca oleh Ummahat semua. Langsung saja mempersingkat waktu, kita masuk latihan terakhir ya. Sittah. 6. Latihan terakhir yang kita bahas hari ini. Apa soalnya? Sanni. Nah, itu sanni. Sanni itu artinya duakanlah. Makanya ya, Ummahat jangan kasih nama anak Sanni. Nah, Sanni artinya duakanlah. Jadikan dia yang kedua. Sanni itu artinya. Ya, oleh karena Sanni itu dari kata musanna. Sanni, jadikan isimnya musanna. Dalam bahasa artinya Sanni duakanlah begitu. Al-kalimatil atiyata. Kata-kata berikut ini. Sanni al-kalimatil atiyah. Duakanlah kata-kata berikut ini. Maksudnya jadikanlah kata-kata berikut menjadi isi musanna. Isi yang menunjukkan bilangan 2. 6. Silakan umat latihan ya. Ubah dari bentuk isim ini menjadi musanna. Saya minta baca satu paragraf yang ada di atas ya. Tafadhol. Selanjutnya setelah Bu Eti, Bu Lili. Bawahnya EL. Silakan. Sayyaratun. Musannakan. Bu Lili bisa di-unmute. Assalamualaikum Ustaz.
Iya, waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Bu Lili. Ustaz, suara Anda? Iya, Ustaz. Sampai. Ya, silakan. Baru masuk. Tadi saya unmute susah sekali. Ya, silakan. Iya, Ustaz. Nah, Sayyaratun, sayyarotani. bagus. Ahsan. Terus. Tobibatun, tobibatani. Masya Allah. Terus. Waladun, waladani. Masya Allah. Barakallahu fiik. Apa arti sayyarah, Ibu? Barat. Mobil, Ustaz. Mobil. Terus tabibah? Nah, Tobib dokter perempuan. Iya. Waladun? Anak kecil. Iya, barakallahu fiik. Ahsanti. Mumtaz. Barakallahu. Iya. Sayyaratun, sayyarotani, tabibatun, tabibatani, waladun, waladani. Barakallahu fiik. Selanjutnya, tafadhol Bu Linda, Ummu Fathan. Iqra'i al-kalimah tahtaha. Baca kata di bawahnya. Fadhali. Lughatun, lughatani. Jamil. Lughatun, lughatani. Ahsan. Lughatani. Apa artinya lughatun? Bahasa. Iya, terus. Bahasa. Sodiqun, sodiqoni. Sodiqoni. Ahsan. Apa arti sodiqun? Teman. Terus? Temannya. Tajirun, tajironi. Masya Allah. Jamil. Tajirun, tajironi. Apa artinya? Pedagang. Pedagang. Masya Allah. Mumtaz. Barakallahu fiik Bu Linda. Ahsan. Asik barakallahu Ustaz. Iya. Selanjutnya tafadhol Bu Linda Siregar. Oh iya. Hadir ya Ustaz. Iya. Tafadhali. Iqra'i. Mil'akotun. Mil'akotani. Masya Allah. Sahih. Apa mil'akotun artinya? Sendok. Iya. Terus. Mudarisun. Mudarisani. Guru. Ini Jamil. Guru. Terus. Babun. Babani. Iya. Babani. Pintu. Masya Allah. Barakallahu fiik Bu Linda. Ahsanti. Barakallahu fikum. Iya. Selanjutnya. Ini. Bu Nanan. Bu Nanan sudah siap? Atau mau nyemak aja? Hah? Ya. Iya. Coba Bu Nanan. Ismun. Ismun, ismani. Ismani. Jamil. Apa arti ismun? Nama. Terus. Dua Hada. nama. Hada, hadani. Masya Allah. Hada, hadani. Jamil. Terus. Hadihi, hatani. Iya, Masya Allah. Hadihi, hatani. Hakada Bu Nanan. Barakallahu fiik. Ahsanti. Iya, umat bisa lihat ya. Ini adalah latihan terakhir yang dibahas di pelajaran ke-18, di mana penulis menyampaikan pada kita tentang soal merubah dari mufrad ke musanna. Caranya bagaimana? Caranya cukup kita tambahkan alif, kemudian nun. Atau boleh kita tambahkan ya dan nun, itu tergantung posisi kata tersebut dalam kalimat ya. Sudah saya sampaikan ya, boleh dengan ya dan nun. Tapi itu berkaitan dengan apa? Posisinya kalau dalam keadaan majrur menggantikan kasroh atau mansub menggantikan fathah. Sayyaratun, sayyarotani. Tobibatun, tobibatani. Waladun, waladani. Lugotun, lugotani, dan seterusnya. Baik umahat umat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan selesainya latihan terakhir, selesai pula pelajaran kita dari pelajaran ke-18 berkaitan dengan kaidah isi musanna dan penggunaan kata kam. Kemudian penulis menyampaikan pada kita kosakata baru, al-kalimatul jadidah, kosakata baru yang kita dapatkan apa saja. Yang pertama kam. Kam ini artinya bisa berapa, ya, bisa betapa banyak tergantung konteksnya. Kemudian kosakata al-aidu. Al-aidu artinya adalah hari raya. Al-ajalah jamanya ajalat, ya, ajalat artinya roda. Al-hayyu jamanya ahya. Ini terkadang bisa artinya maha hidup. Hayyun itu hidup memang. Ya, tapi hayyu kalau dalam kalimat misalnya baiti fi hayyil matar. Berarti artinya rumahku di komplek bandara. Misalnya begitu ya. Baiti fi hayyi prima lingkar asri misalnya. Rumahku di komplek prima lingkar asri dan seterusnya. Jadi hayyun ini tergantung konteksnya. Bisa artinya hidup, maha hidup. Ahya kan namanya. Maha hidup, orang yang hidup. Atau bisa artinya kompleks, tergantung konteksnya. Kemudian ar-riyal jamaknya rialat, real.
Kemudian rok'ah jamaknya rokaat. Rok'ah asalnya ka-nya sukun, rok'ah. Tapi ketika jamak jadi berfathah, rokaatun, rokaat. Ya, rokaat itu dia kata ruku. Oleh karena itu orang yang mendapatkan rukunya imam, dia mendapat 1 rokaat. Karena 1 rokaat itu apa? 1 ruku. Ya, dihitung 1 rokaat itu kalau seorang ruku. Sudah ruku dapat 1 rokaat. Sudah lewat ruku maka nggak dapat 1 rokaat. Ini rokaah. Jadi kata rokaah ruku'an. Rokaah jamaknya rokaat. Kemudian mistorah jamaknya masatiru. Ini masatiru. Ini jamaknya ya. Karena jamaknya setelah alif lebih dari 1 huruf, maka jamaknya tidak bertanwin. Masatiru, bukan masatirun. Mistorah artinya penggaris. Bahasa kita mistar. Harusnya mistor gitu ya. Mungkin karena mirip astor, jadi ganti mistar, mistor. Mistorotun. Ya jamaknya masatiru. Hakada umahat. Barakallahu fikunna jami'an. Maka dengan demikian selesailah pembahasan kita yang berkaitan dengan kaidah isi musanna dan penggunaan kata ka. Mudah-mudahan bisa umat pahami ya. Dan jangan lupa dimurojaah kembali di rumah. Adapun PR-nya itu dari saya nanti biiznillah. Bentuknya bukan berdasarkan dari kitab, tapi nanti ada dari saya pribadi. Nanti saya kirim di grup insyaallah ta'ala. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat untuk umat semua. Insyaallah dengan demikian maka pertemuan berikutnya kita akan masuk ke pelajaran ke-19. Kaidah yang akan kita pelajari insyaallah ta'ala adalah tentang kaidah al-adat wal ma'dud. Umat dari sekarang hafalin ya angka 1 sampai 10. Wahid, isnan, salah sampai 10. Wajib hafal. Kalau nggak hafal, umat susah nanti memahami kaidah berikutnya. Karena kaidah kita insya Allah berikutnya berkaitan dengan pengungkapan angka 1 sampai 10. Untuk pengungkapan 1 sampai 10 ternyata ada kaidahnya. Mau tahu seperti apa kaidahnya? Nah jawabannya ada di pertemuan pekan depan ya. Insya Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, oleh karena itu kita berdoa pada Allah. Yang mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan nikmat sehat walafiat. Nantiasa diberikan nikmat iman, nikmat Islam dan istiqomah. Dan mudah-mudahan dimudahkan nanti kita bisa bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Dan saya berdoa pada Allah mudah-mudahan umat dimudahkan senantiasa dalam memahami ilmu bahasa Arab, diberikan istiqomah. Dan mudah-mudahan setiap kegiatan menuntut ilmu yang kita lakukan dicatat oleh Allah menjadi kegiatan yang akan memberatkan amalan kebaikan kita di yaumil qiyamah. Senantiasa jangan lupa umat kita berdoa dalam doa-doa kita, baik dalam sholat kita, sholat sunnah kita atau sholat wajib kita. Ataupun dalam waktu-waktu mustajabah kita nantiasa berdoa mudah-mudahan Allah jadikan segera negeri kita menjadi negeri yang aman, yang mudah-mudahan segera ya virus yang ada di negeri kita yang sedang menyebar negeri kita ini segera Allah angkat dan menjadi musibah yang berlalu. Mudah-mudahan sebelum Ramadan kita semua sudah dalam keadaan aman ya, mudah-mudahan kita bisa maksimalkan ibadah insyaallah di bulan Ramadan tanpa ada yang perlu kita takuti. Bismillah ta'ala kita berdoa pada Allah, mudah-mudahan Allah ijabahkan doa kita semua. Allahumma amin ya rabbal alamin. Demikian dari saya Umahat, mohon maaf atas segala kekurangannya. Semua yang benar datangnya tentunya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang salah dari anak pribadi yang semoga bisa bermanfaat. Saya tutup dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khair Ustaz. Jazakumullahu khair Ustaz. Ya, wajazakumullahu khairan katsiran. 6. Jangan lupa hafalin ya angka 1 sampai 10 bahasa Arabnya sebelum nanti saya tanya. Ustaz. Allah Ustaz.